Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30-36. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Orang-orang yang menyaksikan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang sangat takjub. Karena itu mereka terus mengikuti Yesus, bahkan ketika Yesus telah berpindah tempat. Perikop dari bahan studi kita saat ini, di ayat yang ke-25 menginformasikan bahwa Yesus telah berada di seberang lautan, namun orang-orang itu tetap mengikuti Yesus. Ini memperlihatkan betapa besarnya karisma Yesus di mata mereka. Namun Yesus tahu maksud mereka, karena di ayat 26 Yesus mengatakan, "Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Pernyataan Yesus ini benar, karena di ayat 30, mereka masih meminta tanda supaya mereka bisa melihat dan percaya kepadanya. Meskipun demikian, ada juga penafsir yang mengatakan bahwa mungkin saja yang mengatakan ini bukan orang-orang yang telah melihat peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Karena itu, mereka masih mengharapkan tanda untuk percaya kepada Yesus. Kata benda semeion bukan hanya berarti tanda, tetapi juga berarti mujizat. Semeion memang berarti tanda yang digunakan untuk mengonfirmasikan atau menguatkan identitas atau keberadaan sesuatu atau seseorang. Jadi mereka memang menginginkan tanda itu supaya mereka percaya siapa Yesus. Tanda memang biasanya diberikan kepada orang yang belum percaya. Jadi tanda hanya dibutuhkan oleh orang yang belum percaya. Dan orang Yahudi memang memiliki kebiasaan mencari tanda agar mereka bisa percaya. Lihat 1 Korintus 1 ayat 22. Untuk itu, kata kerja horao dan pisteo digunakan dengan makna yang saling berhubungan, melihat, memahami, membuktikan, dan percaya atau memiliki keyakinan. Dengan meminta tanda itu, artinya mereka masih meragukan otoritas Yesus. Beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya tanda yang mereka butuhkan berhubungan dengan ketersediaan makanan untuk mereka. Itulah mengapa mereka kemudian berbicara tentang mana, karena Allah menyediakan mana setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makanan nenek moyang mereka. Sekarang mereka ingin Yesus juga melakukan hal yang serupa kepada mereka. Setelah meminta tanda, mereka juga menanyakan pekerjaan apa yang Yesus lakukan. Pertanyaan ini ada kaitannya dengan pembicaraan di ayat 28 dan 29 tentang pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi mereka bukan hanya ingin tahu apa pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk mereka lakukan, namun mereka juga ingin tahu apa pekerjaan yang Yesus lakukan. Kata Yunani yang dipakai adalah kata kerja ergatsomai. Ergatsomai berarti bekerja, termasuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Beberapa ahli mengatakan bahwa menanyakan apa yang Yesus kerjakan ini berhubungan dengan pernyataan mereka di ayat-ayat berikutnya ketika mereka berbicara tentang mana yang telah diterima oleh nenek moyang mereka. Mereka mungkin beranggapan bahwa Musalah yang telah menyediakan mana itu untuk mereka, dan baik jika Yesus juga mengerjakan hal yang serupa. Namun Yesus menegaskan bahwa bukan Musa yang memberikan mana itu kepada nenek moyang mereka. Di ayat 31 juga dikatakan bahwa mereka memaknai mana itu sebagai roti dari surga. Penggunaan kata uranos menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan surga di sini adalah langit yang terlihat oleh mata atau yang berhubungan dengan atmosfer. Sementara penggunaan kata kerja edoken dari didomi menunjukkan bahwa mana itu adalah pemberian atau anugerah untuk leluhur mereka, karena makna didomi di sini menunjukkan bahwa mana yang mereka dapatkan bukanlah hasil upaya atau bayaran untuk kerja mereka. Tampaknya dengan mengatakan hal ini, mereka ingin menonjolkan peran Musa
dibanding peran Yesus. Untuk itulah di ayat 32, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari langit itu. Penggunaan kata sifat aletinon dari aletinos dan dihubungkan dengan arton yang berarti roti, menekankan pernyataan Yesus bahwa memang roti yang ada itu atau yang nyata itu bukan Musa yang memberikan. Aletinos secara harfiah memang berarti benar atau nyata atau menunjuk pada fakta yang sesungguhnya atau yang ada. Aletinos ini sejajar dengan pernyataan Yesus di awal, amen, amen, yang memang menekankan apa yang sesungguhnya atau kebenaran perkataan Yesus. Jadi yang benar adalah Bapa yang memberikan roti itu, bukan Musa. Bapa bahkan memberikan roti yang benar dari surga. Sikap orang-orang Yahudi ini membuat mereka lebih memusatkan perhatian kepada Musa dan mengabaikan Allah yang telah memberikan roti itu. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan orang percaya juga, bahwa orang percaya cenderung memberi perhatian pada pengantara antara Allah dan manusia ketimbang memberi perhatian pada Allah sendiri. Kita misalnya terlalu memberikan perhatian kepada pendeta yang telah mendoakan kita agar Tuhan menjawab pergumulan kita, ketimbang memberikan perhatian pada Tuhan yang telah menolong kita. Yesus juga mendorong mereka untuk memberi perhatian pada roti yang benar, aletinon arton, yang Bapa berikan saat ini, ketimbang roti yang Bapa berikan di padang gurun. Karena itu, Yesus menggunakan kata kerja bentuk present atau kata kerja bentuk saat ini ketika dia mengatakan pater mu didosin humin ton arton ekto uranu ton aletinon. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini adalah cara Yohanes untuk mengungkapkan tindakan Allah di masa lampau, tetapi di saat yang sama menekankan tindakan Allah di masa kini. Jadi dulu Allah memang telah memberikan roti dari langit, tetapi sekarang Dia memberikan roti yang benar dari surga kepada mereka. Di sini bentuk jamak uranu lebih menekankan makna surga ketimbang langit. Dengan demikian, dengan mengatakan pater mu didosin humin ton arton ekto uranu ton aletinon, Yesus ingin mengatakan bahwa Dialah roti yang benar yang Bapa telah berikan dari surga. Beberapa data yang ada menunjukkan bahwa ada otoritas-otoritas Yahudi yang secara kiasan suka merujuk pada Taurat atau hukum Musa sebagai roti. Itu artinya, sebagaimana roti yang diberikan di padang gurun bukan roti yang sesungguhnya, maka Taurat yang benar adalah pengajaran yang dibawa oleh Yesus, bukan hukum-hukum yang diajarkan Musa, meskipun keduanya mengajarkan orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Roti yang benar dan Taurat yang benar adalah Yesus sendiri. Di pasal 6 ayat 27, Yesus juga sudah menyatakan bahwa anak manusia akan memberikan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pemahaman ini semakin jelas di pasal 6 ayat 33 ketika Yesus mengatakan bahwa roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Itu berarti semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali bisa menerima roti yang memberi hidup ini, baik untuk kehidupan fisik atau jasmani maupun kehidupan spiritual atau rohani. Dengan demikian, kita melihat bahwa roti yang diberikan di padang gurun bersifat eksklusif hanya untuk orang Israel. Sekarang roti hidup yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus bersifat inklusif universal. Penggunaan kata kerja bentuk sekarang, kata bainon, mempertegas kedatangan Yesus ke dunia. Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan kepada dunia. Di Yohanes 3 ayat 13, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan di Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah. Semuanya ini dengan jelas menunjuk kepada Yesus yang telah datang dan memberikan kehidupan kepada semua orang. Mendengar penjelasan Yesus, para pendengarnya ini meminta agar Yesus memberikan kepada mereka roti yang dikatakan Yesus itu. Mereka ingin agar roti itu senantiasa diberikan kepada mereka. Kata keterangan pantote
memang berarti setiap saat atau selalu, tetapi juga bisa berarti selamanya. Di ayat ini kita juga melihat perubahan sapaan kepada Yesus, yang tadinya di ayat 25 Yesus disapa dengan Rabi atau Guru, sekarang di ayat 34 Yesus disapa dengan Kuri dari Kurios, yang bisa berarti Tuan atau Tuhan. TBLI menerjemahkan Kuri ini dengan Tuhan. Beberapa penafsir lebih menyarankan menerjemahkan Kuri dengan Tuan. Ini menunjukkan bahwa para pendengar Yesus ini menempatkan diri mereka sebagai hamba yang membutuhkan belas kasihan Tuannya, yang bisa memberikan mereka roti yang mereka butuhkan. Di sisi lain, pernyataan para pendengar Yesus ini menunjukkan bahwa mereka menyadari, meskipun bukan dalam tingkat pemahaman yang benar atau dalam, bahwa mereka bukan membutuhkan roti seperti mana yang diterima leluhur mereka di padang gurun, melainkan roti yang dapat memberikan mereka hidup. Para penafsir membaca sikap mereka ini sebagai sebuah keseriusan ketika mereka mulai menyadari apa yang mereka butuhkan. Namun menurut beberapa penafsir, perasaan butuh mereka ini bisa disamakan dengan pernyataan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 15. Kebutuhan mereka ini lebih menunjukkan sikap egois mereka yang terpusat hanya pada pemuasan kebutuhan jasmani. Ini juga adalah ekspresi kemalasan seseorang yang tidak mau berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya, melainkan berharap orang lain bisa menolong mereka mendapatkan kebutuhan mereka dengan mudah. Padahal roti hidup yang dimaksudkan Yesus lebih dari sekadar memuaskan kebutuhan jasmani mereka. Sebelum mereka semakin salah dalam memahami perkataan Yesus, di ayat 35 Yesus dengan tegas mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pernyataan ini nanti diulangi Yesus lagi di ayat 48. Pernyataan Yesus di ayat 35 ini adalah penegasan dirinya atau eksistensinya, sama seperti di Perjanjian Lama Allah menegaskan eksistensinya kepada Musa. Di sini Yesus memberikan penekanan pada datang dan percaya dan menghubungkannya dengan tidak lapar dan haus lagi. Dengan perempuan Samaria, Yesus hanya berbicara tidak akan haus lagi. Sekarang dengan para pendengarnya, Yesus berbicara tentang tidak lapar dan haus lagi. Beberapa penafsir mengatakan bahwa mungkin juga perkataan Yesus tentang roti hidup dan dihubungkan dengan tidak lapar dan haus lagi merupakan maksud tersirat dari pernyataan Yesus di pasal 6 ayat 54-56. Kata kerja erchomenos dari erchomai yang secara harfiah berarti datang atau pergi, dihubungkan dengan pisteon dari pisteo yang berarti percaya atau mempercayakan atau memiliki keyakinan. Jadi pernyataan Yesus ini harus ditempatkan pertama-tama pada mengatasi kesalahpahaman para pendengarnya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan roti itu bukan seperti roti tidak beragi atau roti umumnya yang biasa mereka makan, melainkan Yesus sendiri. Tidak lapar dan tidak haus di sini adalah metafora untuk kebutuhan manusia terhadap pengenalan akan Allah untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks masyarakat Asia Barat Daya kuno, roti adalah makanan pokok yang penting bagi kehidupan fisik manusia. Dengan mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, Yesus ingin menegaskan bahwa dia adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama hidup manusia. Namun di sini, Yesus adalah kebutuhan utama bagi kehidupan yang melampaui kehidupan jasmani dan kehidupan rohani manusia. Sementara itu, pernyataan datang dan percaya, maka tidak lapar dan tidak haus lagi, adalah sebuah undangan iman bagi orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Kebutuhan utama manusia adalah makan dan minum. Kebutuhan ini harus tercukupi, kalau tidak manusia akan mengalami masalah besar dalam hidupnya. Undangan ini menekankan iman dan kecukupan di dalam Kristus. Yesus bisa memenuhi kebutuhan utama manusia, yaitu kebutuhan rohani yang melampaui kebutuhan fisik manusia dan juga dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan manusia. Beberapa penafsir mengartikan janji ini juga sebagai janji eskatologis
tentang keselamatan di masa akan datang. Inilah tema kehidupan kekal yang juga menjadi salah satu tema pokok dalam tulisan Yohanes. Setelah menjelaskan siapa dirinya, di ayat 36 Yesus menunjukkan sikap pesimisnya kepada para pendengarnya, bahwa sekalipun mereka telah melihat Dia, namun mereka tidak percaya. Di sini kembali kata horao digunakan dengan makna yang lebih terbatas pada melihat. Jadi mereka belum sampai pada tingkat memahami dan mengenali dengan baik siapa Yesus. Karena itu dikatakan bahwa mereka tidak percaya. Ini merupakan semacam kecaman Yesus kepada mereka yang mendengarnya. Yesus sudah datang dan memberikan dirinya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menerimanya sebagai penyelamat hidup mereka. Roti itu sudah ada di hadapan mereka, tetapi mereka tidak mau mengambil dan memakannya. Sebagai orang percaya, kita tentu tidak ingin pernyataan Yesus ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, janganlah sampai kita menolak pertolongan Yesus, tidak menerima Yesus, karena kita lebih disibukkan dengan pikiran-pikiran kita dan keinginan-keinginan kita yang lebih berpusat pada diri kita sendiri dan bukan pada kehendak Allah. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.